Rapendikon Streaming, era baru informasi dunia pendidikan. Terima kasih untuk insan edukasi yang masih setia bersama kami ya. Kita akan segera mulai pembelajaran kita di sore hari ini. Kita belajar matematika dengan subtopik model matematika. Silahkan Bapak Hari Indarjo. Ya, terima kasih Mas Janu. Anak-anak, selamat sore. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh Rapendikon Streaming. Kali ini matematika, kita bicara mengenai program linear. Program linear ini ada di kelas 11 semester 1 untuk kurikulum 2013 dan ada di kurikulum KTSP di kelas 12 semester ganjil. Anak-anak, kita langsung mulai masuk kepada materi tersebut. Program linear, kompetensi dasarnya ini merancang dan mengajukan masalah nyata berupa masalah program linear dan menerapkannya, berbagai konsep dan aturan penyelesaian, sistem pertidaksamaan linear, dan menentukan nilai optimum dengan menggunakan fungsi selidik yang ditetapkan atau dengan menggunakan nilai pojok. Pengalaman belajarnya melatih berpikir kritis dan kreatif. Anak-anak, kali ini kita bicara model matematika. Sebab nanti pembelajaran ini saya pecah jadi dua. Pertama kita bicara mengenai model matematikanya. Pertemuan selanjutnya kita bahas bagaimana mencari nilai optimumnya. Sekarang perhatikan ini anak-anak. Dengan segala keterbatasan yang ada seperti lamanya mesin bekerja, jenis produk yang diperoleh, tenaga SDM yang terbatas, serta ruang yang terbatas, bagaimana cara seseorang pengusaha memperoleh keuntungan yang optimum. Contohnya di sana saya gambarkan anak-anak, ada sebelah kiri itu gambar suatu ruangan, itu merupakan ruangan konveksi massal, itu banyak pabrik konveksi. Di sebelah kanannya itu seperti maralaba, sekarang yang lagi banyak beredar, saya nggak nyebutkan nanti sponsor itu. Anak-anak di sana bagaimana mengisi secara maksimum hasilnya, isiannya, apa yang mau diisikan. Kita mau usaha dagang merek A, merek B, berapa jumlahnya. Yang terpenting jumlah yang ada kita masukkan ke dalam toko kita, kemudian kita jual, mendapatkan keuntungan yang maksimal. Ini yang kita harapkan. Nah, ini ilmunya adalah program linear. Sama dengan di sebelah kiri itu, ada perusahaan konveksi, dia nggak main-main. Dia hanya kemudian manggil tukang jahit, kemudian sediakan mesin, sekali produksi sekian-sekian, tidak. Tetapi mereka perhitungkan semuanya dengan keuntungan yang maksimum, bagaimana hasilnya, itu menggunakan program linear. Kita lanjutkan. Misalnya ini anak-anak, luas suatu daerah parkir adalah 5.000 meter persegi. Kita punya lahan parkir luasnya 5.000 meter persegi. Luas rata-rata tempat parkir untuk sebuah mobil adalah 10 meter persegi. Dan untuk sebuah motor adalah 2 meter persegi. Daerah parkir itu tidak dapat menampung kendaraan lebih dari 400 buah. Biaya parkir untuk sebuah mobil adalah Rp3.000 dan untuk sebuah motor adalah Rp1.000. Pendapatan maksimum yang mungkin untuk sekali parkir adalah. Jadi ini suatu tempat yang punya lahan parkir, enaknya dia itu memarkir, artinya mobil yang masuk dan kendaraan yang masuk sepeda motor, lebih banyak mana jumlahnya? Apakah mobilnya, apakah sepeda motornya? Diharapkan lahan parkir itu mendapatkan keuntungan yang maksimum. Kita lihat anak-anak. Yang lain, artinya dalam dunia usaha, seorang pengusaha pada umumnya ingin mencapai laba sebanyak-banyaknya. Tidak mungkin seorang pengusaha itu ingin rugi, tetapi dia ingin mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Untuk itu, pengusaha tersebut perlu membuat perencanaan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, seperti bahan baku, transportasi, sumber daya manusia, dan lain-lain. Upaya optimalisasi ini dapat dimodelkan dengan menggunakan program linear.
Ini yang kita pelajari. Anak-anak, model matematika. Apa sih model matematika itu? Model matematika adalah mengubah persoalan atau permasalahan sehari-hari ke dalam kalimat matematika. Model matematika dalam suatu rumusan matematika dapat berbentuk persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang didapat dari penafsiran dalam menerjemahkan suatu masalah program linear ke dalam bahasa matematika. Jadi dalam kehidupan yang nyata sehari-hari kita kemas, kita olah ke dalam bentuk model matematikanya, ke dalam bahasa matematika. Sehingga nanti mudah untuk menyelesaikannya. Perhatikan anak-anak, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan model matematika itu? Ada 3 langkah yang harus kita laksanakan. Yang pertama, kita menggunakan pemisalan yang pertama. Yang kedua, buat tabel. Tulis semua informasi yang ada ke dalam tabel. Yang ketiga, susun kalimat matematikanya. Artinya, dalam suatu permasalahan, kita ubah permasalahan tadi ke dalam bentuk pemisalan, ke dalam bentuk tabel yang pada akhirnya kita menjadikan kalimat matematika. Mengapa kita lakukan pemisalan? Karena untuk mengerjakan soal permasalahan program linear ini, kita perlu digambar menggunakan diagram Kartesius, yaitu menggunakan sumbu X dan menggunakan sumbu Y. Untuk itu kita permisalkan. Anak-anak, sehingga nanti permisalan nanti akan diubah dalam bentuk X dan bentuk Y. Contohnya ini. Untuk membuat sebuah roti A diperlukan tepung sebanyak 200 gram dan mentega 25 gram. Untuk membuat sebuah roti B diperlukan tepung 100 gram dan mentega 50 gram. Kita ingin membuat roti sebanyak mungkin, sedangkan bahan yang tersedia tepung hanya 4 kg, menteganya 1,2 kg. Tulis model matematikanya untuk persoalan tersebut. Anak-anak, soal ini dalam kalimat, dalam rancangan, dalam suatu permasalahan, model yang kita nantinya kita buat, yang tadinya soal cerita, kita bawa ke dalam bentuk matematikanya. Maka, untuk membuat soal cerita ini menjadi model matematika, perlu kita lanjutkan dengan 3 langkah tadi. Yang pertama kita misalkan, yang kedua buat tabelnya, baru ketemu yang namanya model matematikanya. Untuk itu, perhatikan. Kita misalkan, tadi saya katakan, pertama pemisalan. Kita misalkan banyaknya jenis roti A adalah X dan jenis roti B adalah Y. Jadi bentuk dalam soal cerita tadi itu kita buat ke dalam bentuk model matematikanya. Roti A kita katakan X, roti B kita katakan Y. Langkah selanjutnya buat tabelnya. Tabelnya seperti ini. Dari soal cerita tadi kita ubah ke dalam tabel. Roti A, tepungnya berapa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan tepungnya adalah 200. Kemudian roti B yang dibutuhkan tepungnya adalah 100. Sedangkan untuk menteganya roti A dibutuhkan 25 dan roti B dibutuhkan 50. Dari tabel ini pemisalan di atas bahwa roti A adalah X, roti B adalah Y. Maka tepung yang tersedia tadi hanya ada 4 kg. Dalam arti kalau tepungnya dalam gram tadi 200, maka yang 4 kilo harus juga ditransfer menjadi gram. Maka 4 kilo sama dengan 4.000 gram. Maka anak-anak terdapat hubungan sebagai berikut untuk khusus tepung. Nah,
Ini anak-anak. Tadi di atas dikatakan jenis roti A dianggap X, roti B dianggap Y. Kita hubungkan sekarang. Untuk A dibutuhkan tepung 200, maka 200X ditambah, karena roti B-nya 100, kita buat 100. B-nya diwakili Y, maka 100Y. Yang tersedia bahannya hanya 4.000. Kalau hanya tersedia 4.000, maka kita nggak akan mungkin membuat jenis roti A dan jenis roti B melebihi tepungnya 4.000 gram. Tidak akan mungkin. Yang mungkin kurang dari 4.000 atau maksimal hanya 4.000. Makanya diberi tanda kurang sama dengan 4.000. Itu masalahnya. Sekali lagi saya ulang bahwa 200X ditambah 100Y karena tepungnya maksimal 4.000, kita tidak boleh membuat melebihi dari 4.000, maka tandanya kurang sama dengan 4.000. Sekarang anak-anak perhatikan, 200X ditambah 100Y kurang sama dengan 4.000, terlalu besar ini. Kalau ini kita gambar ke dalam diagram kartesius, betapa rentangannya. Kalian akan buat gambar di kertas kamu, di buku kamu, berapa pakai sentian sebanyak 4.000. Nggak akan mungkin. Maka kita sederhanakan. Bagaimana kita bagi dengan yang sama? Dibagi berapa? Ternyata bisa dibagi 100. Maka yang 200 menjadi 2X ditambah Y kurang sama dengan 40. Anak-anak, untuk selanjutnya kita break sebentar. Ya, baik Insan Edukasi, tentunya Insan Edukasi penasaran ya bagaimana lanjutannya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di www.rapendik.com. Rapendik on streaming, era baru informasi dunia pendidikan. Terima kasih untuk Anda Insan Edukasi yang masih setia bersama kami di program pembelajaran jarak jauh untuk siswa SMA. Dan Insan Edukasi, kita tadi sudah membahas model matematika dengan 3 langkah ya, yaitu pemisalan, kemudian membuat tabel, yang ketiga menyusun kalimat matematika. Kita tadi sudah mulai membuat tabel ya Bapak ya. Nah, tabel. Sekarang kita akan lanjutkan kembali. Benar Mas Eno. Ya, silakan Bapak Ari. Ya, makasih anak-anak. Kita lanjutkan lagi. Sekarang tadi sudah sampai pada pemisalan, kemudian pada tabel. Kita teruskan sekarang. Tepung tadi saya ulang bahwa dibutuhkan 200X-nya merupakan A, Y-nya merupakan B, sehingga 200X tambah 100Y kurang sama dengan 4.000. Dikecilkan menjadi 2X ditambah Y kurang sama dengan 40. Ini tujuannya apa? Tujuannya kamu gambar diagram kartesius itu tidak terlalu panjang. Dan memang mudah. Kalau kalian pakai bilangan yang 4.000 sama 100, perhitungannya juga akan lebih berat. Tapi kalau kecil, enak. Kita nggak ngerubah ini. Kenapa? Pembagiannya sama. Anak-anak itu untuk tepung. Sekarang bagaimana menteganya? Sama caranya. Mentega yang tersedia 1,2 kg. Karena di tabel dibutuhkan roti A 25 gram. Pakai gram. Menteganya 1,2 kg. Nggak sama ini satuannya. Nggak boleh. Maka kita samakan menjadi gram. 1,2 kg menjadi 1.200 gram. Maka kalau kita hubungkan dengan mentega A dan menteganya B, jadinya seperti ini. 25X. Mengapa X kembali lagi di atas? Roti A dikatakan diwakili X, roti B diwakili Y, sehingga 25X ditambah mentega untuk yang Y 50Y kurang sama dengan 1.200. Kembali lagi saya ingatkan, mengapa tandanya kurang sama dengan, bukan lebih sama dengan. Ini karena bahan mentega yang tersedia 1.200 gram. Kita tidak akan mungkin menggunakan bahan itu melebihi 1.200. Maka 25 yang mentega A atau X ditambah dengan 50 yang Y tidak melebihi daripada 1.200.
maksimal adalah sama. Maka tandanya kurang sama dengan. Sama dengan yang kiri tadi, kita bagi yang mudah. Dibagi berapa? Ternyata 25. 25X menjadi X, 50Y menjadi 2Y, 1200 menjadi 48. X tambah 2Y kurang sama dengan 48. Apakah ini selesai? Ini yang dikatakan sekarang. Roti A dan B tidak mungkin negatif. Anak-anak camkan ini betul. Roti A dan B tidak mungkin negatif. Maka X atau roti A itu minimal adalah 0. Maka X lebih sama dengan 0. Artinya kita mungkin tidak membuat roti A sama sekali, atau kita membuat roti A melebihi dari angka 1, angka 0. Tidak mungkin kita negatif. Masa mungkin kita membuat roti -1? Utang dari mana itu ya? Nggak mungkin anak-anak. Demikian pula Y-nya. Y-nya lebih sama dengan 0. Karena nggak mungkin kita membuat roti untuk yang B atau yang Y ini negatif. Tambahnya itu mesti ada seperti itu. Anak-anak, ini yang kita cari dari tadi. Jadi, apa sih model matematika itu yang mana sih? Ini model matematikanya. Untuk model matematika persoalan di atas adalah 2X tambah Y kurang sama dengan 40. X tambah 2Y kurang sama dengan 48. X lebih sama dengan 0. Y lebih sama dengan 0. X dan Y anggota real. Anak-anak, ini permasalahan model matematikanya. Contoh lagi. Mas Janu, saya berikan contoh lagi Mas Janu ya. Iya, silakan Bapak. Ini anak-anak. Tanah seluas 10.000 meter persegi akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Untuk rumah tipe A diperlukan 100 meter persegi dan tipe B diperlukan 75 meter persegi. Jumlah rumah yang dibangun paling banyak 125 unit. Sekarang kita meningkat. Tadi nggak ada kalimat ini, sekarang kita tambahi. Jumlahnya yang dibangun maksimal sebanyak 125 unit. Keuntungan. Tadi roti nggak ada keuntungannya anak-anak. Sekarang ini ada keuntungannya mulai. Keuntungan rumah tipe A adalah 6 juta per unit. Dan keuntungan B adalah 4 juta per unit. Berapa keuntungan maksimum yang diperoleh dari penjualan rumah tersebut? Nah, ini perusahaan real estate ya seperti ini. Kalau nggak ada ilmu ini, nggak ada program linier, mereka ngawur sudah. Akhirnya untungnya yang tadinya ingin maksimal, nggak maksimal anak-anak. Ini mohon betul-betul dicamkan ini. Ini baik untuk ekonomi, baik untuk semuanya. Ini bukan hanya ekonomi saja. Mau kedokteran juga bisa nanti perhitungannya. Lihat ini anak-anak. Merumuskan persoalan dalam model matematikanya. Bagaimana merumuskannya? Langkah pertama tadi kita misalkan sekarang. Tipe A adalah X unit. Tipe B adalah Y unit. Yang kedua, buat tabelnya. Ini tabelnya. Jenis rumah A. Banyaknya rumah per unit adalah X. Kita misalkan X kan tadi di atas. Tipe B, kita anggap Y. Luas tanahnya bagaimana? Yang tipe A 100, yang tipe B 75. Sebelah kanan keuntungan. Keuntungannya berapa? Kita menginginkan keuntungan 6 juta. Untuk yang A. Yang B-nya berapa? 4 juta. Persediaan. Unit rumah maksimal yang dibangun 125. Sedangkan luas tanah maksimal adalah 10.000. Langkah berikutnya anak-anak. Model matematikanya sekarang. X tambah Y. Ini untuk yang banyak unit rumah. Tadi dikatakan rumah A dan rumah B maksimal 125. X tambah Y kurang sama dengan 125. Kemudian yang luas tanah 100X tambah 75Y kurang sama dengan 10.000. X tidak boleh. Maaf, X lebih sama dengan 0. Y juga lebih sama dengan 0. Mengapa? Tadi nggak mungkin negatif. Dan sekarang fungsi kendala. Kita tambah fungsi kendala atau fungsi tujuan. Yaitu Fx, Y adalah 6 juta X ditambah
4 juta Y. Di bawah terakhir itu fungsi kendala itu nantinya kita bisa ketemu berapa keuntungan yang kita miliki nantinya. Dan soal ini akan bisa diterjemahkan, bisa dikerjakan menggunakan diagram Kartesius. Untuk pengerjaannya bukan hari ini kita bahas, tetapi pada pertemuan berikutnya. Iya. Baik, terima kasih Bapak Hari. Sama-sama. Baik, Insan Edukasi, tentunya Anda jika ingin menjadi pengusaha yang sukses ya, harus menguasai dari program linear khususnya model matematika ini karena akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Baik, Insan Edukasi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Yanu Feryadi beserta kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam pendidikan untuk Anda.